Ada begitu banyak orang yang meninggal dunia tiba-tiba tahun ini, ratap seorang blogger dari China Daratan yang kemudian mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Berbagai laporan dari masyarakat China mengindikasikan bahwa wabah semakin intensif di seluruh daratan. Rumah sakit penuh sesak dan antrean panjang terlihat di krematorium di banyak daerah. Pihak berwenang China secara resmi menginstruksikan agar tindakan tegas diambil selama liburan hari buruh untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Baru-baru ini, seorang blogger di platform media sosial utama China menulis, ada begitu banyak kematian mendadak tahun ini. Sebuah sentimen yang bergema di kalangan banyak netizen. Begitu banyak yang meninggal dunia tiba-tiba tahun ini. Pada tanggal 5 Mei seorang blogger Dian yang dikenal sebagai Luta menyampaikan keprihatinannya dalam sebuah video. Apakah kalian memperhatikan ada begitu banyak kematian mendadak tahun ini? Baru tadi malam, seorang paman sedang makan malam dengan teman-temannya, dan hari ini kami mendengar dia telah meninggal dunia. Seorang selebritas yang sedang menjadi tren suatu hari dilaporkan meninggal dunia keesokan harinya. Blogger itu menambahkan, seorang pekerja pencuci piring yang dilaporkan pingsan karena kelelahan akibat panas telah menabung 150.000 yuan selama lebih dari 6 tahun, hanya untuk menghabiskannya dalam 12 hari perawatan darurat. Dan pamanku yang dulunya berpengaruh pingsan di depan Rolls-Royce-nya dan bahkan tidak sempat dirawat. Dalam sekejap, semuanya hilang. Netizen menyampaikan keterkejutan dan kesedihan dari Hanan. Ya, tetanggaku masih berjualan sayur suatu hari dan meninggal dunia keesokan harinya sejak tahun baru Imlek. 2 orang di sekitarku sudah meninggal karena serangan jantung dari sandong. Bukan hanya banyak wanita muda yang meninggal dunia tahun ini. Ini sudah berlangsung sejak pandemi dimulai. Ayahku meninggal dunia pada akhir bulan lalu. Dia baik-baik saja di pagi hari, tetapi pada siang hari dia tidak bisa berbicara dan kondisinya memburuk dengan cepat dari Guangdong. Beberapa teman di sekitarku meninggal dunia karena stroke. Usia mereka baru awal 40-an. Suami sahabatku juga meninggal dunia tiba-tiba di tempat kerja bahkan tanpa sempat makan siang. Dari Yangsu, istriku meninggal dunia tiba-tiba pada tanggal 15 bulan lalu. Kami telah bersama selama 17 tahun dan dia baru berusia 33 tahun. Ibuku baik-baik saja 1 jam dan meninggal dunia keesokan harinya. Dari HB, seorang gadis dari keluarga kaya di sini. Dia memiliki kepribadian yang hebat dan mengendarai Lexus seharga 2 juta yuan meninggal dunia dalam tidurnya. Dari Ane, ibuku meneleponku di pagi hari tetapi meninggal dunia sore itu. Dari Hilongyang, 3 sahabat terdekatku, semuanya berusia 50-an, telah tiada. Beberapa pengguna media sosial berbagi pengalaman pribadi yang mereka yakini terkait dengan perubahan kesehatan pasca pandemi. Komentar-komentar termasuk, setelah pandemi, saya mulai mengalami masalah perut, sakit tenggorokan, tinnitus, insomnia, satu demi satu. Beberapa percaya bahwa mereka mengalami efek jangka panjang setelah infeksi. Beberapa pengguna mengklaim bahwa banyak orang di sekitar mereka tidak berumur panjang setelah beberapa kali suntikan. Ada kekhawatiran di antara beberapa individu bahwa kematian mendadak menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Rumah sakit sekarang penuh sesak. Beberapa blogger Duyan memposting video yang menunjukkan rumah sakit yang penuh sesak dengan antrean pasien yang panjang. Komentator menulis, rumah sakit afiliasi pertama Universitas Junga bahkan lebih ramai daripada festival. Tempat mana yang tidak penuh sesak, sekarang hanya rumah sakit yang penuh. Jalanan hampir kosong. Rumah sakit di seluruh negeri kewalahan. Beberapa komentar bersifat sarkastik. Dulu kita tidak punya makanan, tetapi lebih sedikit orang di rumah sakit. Ini adalah hasil dari kepemimpinan yang hebat. Beginilah PDB tumbuh. Bisnis fisik yang paling menguntungkan sekarang. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya untuk membangun banyak rumah sakit baru dan memperluas yang sudah ada dengan cepat. Kita melampaui Asia, menuju dunia. Pihak berwenang menyerukan pencegahan yang ketat. Para ahli mengatakan situasinya kurang dilaporkan. Pada tanggal 29 April Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China mengeluarkan pemberitahuan yang mendesak semua wilayah untuk memperkuat pengendalian penyakit menular utama, termasuk COVID-19, selama liburan hari buruh untuk mencegah wabah besar. Para analis percaya ini mengindikasikan situasi kesehatan masyarakat yang serius. Lin Xiaosu, mantan
peneliti virologi di sebuah institut Angkatan Darat AS, mengatakan kepada NTD bahwa perkumpulan besar selama liburan di kereta api, jalan raya, dan tempat wisata dapat memperburuk penyebaran. Dia mencatat bahwa mengeluarkan langkah-langkah pencegahan seperti itu menunjukkan bahwa COVID-19 dan flu burung sudah menyebar secara signifikan di komunitas China. Namun, pemerintah belum mengungkapkan sepenuhnya skala sebenarnya kepada publik. Warga di seluruh China juga melaporkan wabah, rumah sakit yang penuh sesak, dan fasilitas kremasi yang diperluas. Dr. Lou, Direktur Klinik Pengobatan Tradisional China Kanada Kangme, mengatakan bahwa sistem kekebalan tubuh yang melemah, seringkali terkait dengan infeksi COVID-19 sebelumnya, berkontribusi pada kerentanan terhadap virus lain, memicu gelombang penyakit. Orang biasa sudah bisa merasakannya. Banyak orang di sekitar mereka sakit dan beberapa meninggal dunia, bahkan jika pihak berwenang ingin menyembunyikannya sepenuhnya. Mereka tidak akan bisa.